Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Saifur Rahman. Di video kali ini kita akan bahas materi matematika SMA kelas 10, yaitu tentang eksponen. Sebelum kita masuk ke materinya, dulu kita udah pernah belajar tentang bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat 3. Contohnya, 3 pangkat 2 itu sama aja dengan 9. Lalu misalkan 2 pangkat 3 itu jawabannya 8, bukan 6 ya. Nah, dulu kita udah belajar tentang bilangan berpangkat 2 dan berpangkat 3. Itu dari mana? Nah, ini nih, 3 pangkat 2 itu sama aja dengan 3 dikali dengan 3. Sedangkan 2 pangkat 3 bukan 2 dikali 3, tetapi 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Nah, dulu kita udah belajar materi tersebut. Nah, sekarang kita bakal dalami lagi materinya, yaitu tentang eksponen. Dari sini kita bakal bahas definisinya dulu, lalu nanti kita masuk ke sifat-sifat dari eksponen. Sekarang kita bahas definisi dari eksponen terlebih dahulu. Eksponen itu apa sih? Atau bilangan berpangkat itu apa sih? Bentuk umum dari eksponen itu adalah A pangkat N. Dengan A-nya ini disebut bilangan pokok dan N-nya itu adalah pangkatnya. Oke. Jadi secara definisi, A pangkat N itu artinya kita kalikan A dikali A dikali A, terus kita kali lagi dengan A ini sampai banyaknya A ini N kali. Itu merupakan definisi dari eksponen. Contohnya, kalau misalkan 5 pangkat 7 artinya apa? Artinya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, baru berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 2 kali lagi nih, 5 dikali 5. Jadi 5 pangkat 7 artinya 5 kali 5 banyaknya ini 7 kali. Nah, itu merupakan definisi dasar dari perpangkatan atau eksponen. Nah, jadi kita udah tahu ya, yang A ini sebagai bilangan pokok, berarti ini bilangan pokoknya 5 dan pangkatnya itu N, atau pangkatnya itu ini 7. Bilangan pokoknya 5, pangkatnya 7. Ada satu pertanyaan yang ini agak menjebak ya. Kalau bilangan pokoknya itu negatif, itu gimana? Contoh, negatif 2 dipangkatkan dengan 3. Ini artinya apa? Negatif 2 dipangkatkan dengan 3. Kalau bilangan pokoknya itu bilangan negatif, artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Oke. Perhatikan baik-baik, kalau negatif 2-nya ini kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, itu kalau bilangan pokoknya itu bilangan negatif. Nah, kalau misalkan negatif 2 pangkat 4, ini hasilnya berapa? Sama. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, dari sini kita bandingkan nih. Kalau yang atas itu jawabannya pertama, tandanya dulu kita kalikan. Negatif kali negatif positif dikali negatif, jadi negatif. 2 kali 2 kali 2 itu 8. Yang atas jawabannya negatif 8. Sedangkan yang bawah negatif kan negatif positif dikali negatif dikali negatif lagi jadi positif. 2 kali 2 kali 2 kali 2 jawabannya berapa? 16. Nah, perhatikan baik-baik di sini ada suatu perbedaan. Apa bedanya? Tandanya. Kalau pangkatnya angka 3 itu tandanya jadi negatif. Kalau pangkatnya 4 itu tandanya jadi positif. Artinya apa? Di sini kita bisa membuat suatu kesimpulan. Artinya bilangan berpangkat, kalau bilangan pokoknya itu negatif, kalau pangkatnya ganjil itu hasilnya negatif. Sebaliknya, jika pangkatnya genap itu hasilnya positif. Nah, itu merupakan salah satu sifat dasar dari bilangan berpangkat. Tapi kalau misalkan bilangan pokoknya itu negatif. Sekarang kita masuk ke
sifat-sifat dari eksponen. Ada banyak ya, kita bahas beberapa aja. Sifat yang pertama, jika ada a pangkat n dikali a pangkat n, ini artinya a pangkat n ditambah dengan n. Oke. Perhatikan baik-baik, di dalam sifat ini jika basisnya sama, bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya beda, yang ini n, yang ini n, ini dikali. Kalau dikali itu pangkatnya kita jumlah. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini jawabannya jadi 2 pangkat 3 ditambah 5. Pangkatnya langsung kita jumlah, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 8. Jadi kita bisa menyederhanakan bentuknya. Itu merupakan sifat yang pertama. Kita maju ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu jika kebalikannya nih, kebalikan dikali itu dibagi ya. Berarti a pangkat m dibagi a pangkat n. Ini jawabannya jadi apa? Jadi a pangkat m dikurangi n. Kebalikannya ya. Jadi kalau misalkan dikali, pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi, pangkatnya kita kurang. Contoh, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2. Ini sama aja dengan, bentuknya sama ya, sama aja dengan 3 pangkat yang di atas 7 dikurangi 2 yang bawah, sehingga jawabannya 3 pangkat 5. Tuh baru 2 sifat tuh yang kita bahas. Masih banyak ya, kita bahas sifat yang selanjutnya. Selanjutnya sifat yang ketiga, yang dasar dulu ya, yang gampang. Kalau ada a pangkat 1, itu jawabannya jadi apa? Ya udah, jadi a. Kenapa? Karena biasanya pangkat 1 itu gak ditulis ya. Jadi contohnya 2 pangkat 1 itu sama aja dengan 2. Kita jarang sebenarnya ada ini 2 ini sebenarnya ada pangkat di sini 1 ya. Jadi pangkat 1 itu jarang kita tulis. Nah, itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, ada hubungannya nih dengan yang pertama dan yang kedua. Kalau misalkan a pangkat 0, ini jawabannya berapa? A pangkat 1 ya udah a. Kalau a pangkat 0 jawabannya 0 bukan? Kita nggak tahu ya, kita harus cek dulu apakah betul suatu bilangan di pangkatnya 0 itu jawabannya berapa? Yaitu 1. Kenapa suatu bilangan dipangkatkan 0 jawabannya jadi 1? Itu dari mana? Kita pakai sifat yang kedua nih. Biar lebih gampang kita buktikan ya, kita coba buktikan nih. Kalau misalkan kita cari 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 5. Menurut kalian jawabannya berapa? Yang atas dan yang bawah sama kan? 7 dibagi 7, 1. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5 itu jawabannya adalah 1. Karena yang atas dan yang bawah sama. Sedangkan di sisi lain nih, kalau menggunakan sifat yang kedua, nih perhatikan sifat yang kedua. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Artinya kalau menggunakan sifat yang kedua, bilangan pokoknya sama, pangkatnya beda. Berarti kalau pembagian, pangkatnya kita kurang. Pangkat yang atas 5 dikurangi pangkat yang bawah 5. Jadi 5 dikurangi 5 berapa? Ya udah, jawabannya 3 pangkat 0. Nah, kesimpulannya apa? Di bagian pertama kita buktikan ya hasilnya adalah 1. Di bagian kedua kita menggunakan sifat, hasilnya adalah 3 pangkat 0. Artinya apa? Ini nilainya sama. 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun bilangannya maupun negatif, kalau pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Kecuali ada syaratnya ya di sini.
A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Coba deh hitung 0 pangkat 0 jawabannya berapa? Pakai kalkulator bisa coba cek jawabannya ada atau tidak. Ada syaratnya ya, itu sifat yang keempat. Dan yang kelima nih nanggung, sifat yang kelima. Tadi kalau pangkatnya 1, kalau pangkatnya 0, sekarang kalau pangkatnya negatif, A pangkat negatif N misalkan. Ini jawabannya jadi apa? Oke. Kalau suatu bilangan dipangkatkan dengan suatu negatif, ini bisa kita rubah menjadi 1 per A pangkat N. Oke, contoh 2 pangkat negatif 3 sama aja dengan 1 per 2 pangkat 3. Pangkatnya berubah jadi positif. Dari pangkat negatif berubah jadi pangkat positif. Pembuktiannya coba kalian buktikan sama dengan dengan sifat yang keempat. Oke. Kita bahas 3 lagi sifatnya ya. Kita lanjut ke sifat yang keenam. Oke. Sifat eksponen yang keempat. Sifatnya gimana? Kalau ada suatu bilangan, kan tadi kita bilangannya A aja ya, semuanya sama A. Kalau ada 2 bilangan, misalkan yang pertama A kita kali dengan B, ini dipangkatkan dengan M. A kali B dikurungin ya, di dalam kurung dipangkatkan dengan M. Dengan menggunakan sifat eksponen, ini nilainya bakal sama aja dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Pangkatnya masuk ke A dan pangkatnya masuk ke B. Nah itu ya sifatnya. Kenapa bisa seperti itu? Nih, kita buktikan. Kalau ada 2 kali 3 dipangkatkan 2, itu berarti kalau menggunakan sifat yang tadi A kali B pangkat M, berarti pangkatnya masuk ya 1 per 1. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau ada 2 kali 3 pangkat 2, ini artinya apa? Artinya 2 kali 3 dikali 2 kali 3 lagi. 2 kali 3 ini dikalikan sebanyak 2 kali kan, sesuai dengan definisi eksponen yang sudah dijelaskan di awal. Ini nilainya sama aja dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Perhatikan baik-baik di ruas kiri, 2 dikali 2 ya udah 2 pangkat 2. 3 dikali 3 ya udah 3 pangkat 2. Nilainya ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama. Nah, itu sifat yang keenam. Ada hubungannya lagi, kita lanjut ke sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh, kebalikannya ya, jika ada A per B dipangkatkan M. Oke. Tadi perkalian, sekarang pembagian. Sifatnya gimana? Sama. Pangkatnya masuk ke A, pangkatnya masuk ke B. Jadi A pangkat M dibagi B M. Seperti itu ya, sama. Pangkatnya masuk 1 per 1, yang juga sama, masuk ke A, masuk ke B. Contoh 2 per 5 pangkat 7, artinya 7 nya masuk ke 2 ya, 2 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 7. Nah itu sifat yang ke-7. Dan terakhir, satu sifat lagi, yang ke-8. Kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi A pangkat M di dalam kurungnya, dipangkatkan lagi M. Artinya A pangkat M dikali dengan M. Jadi pangkatnya dikali. Kenapa bisa seperti itu? Kita buktikan. Kalau misalkan 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, ini berarti kalau dengan sifat itu jawabannya 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Seperti itu ya, pangkatnya dikalikan. Kita buktikan, betul gak? 2 pangkat 2 itu dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Artinya 2 pangkat 2 kita kalikan dengan 2 pangkat 2 lagi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kan 3 kali kan perpangkatan. Sehingga ini jawabannya 2 pangkat 2 kali 3
6. Perhatikan baik-baik, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Kalau dipecah, 2 pangkat 2 itu kan sama aja dengan 2 kali 2. 2 pangkat 2 sama aja dengan 2 kali 2. 2 pangkat 2 ya udah 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Betul ya? 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6. Oke. Ini merupakan sifat perkalian ya. Oke. Satu lagi aja Pak ya, terakhir yang ke-9. Kebalikannya ya, kalau itu pangkatnya dikali, kalau dibagi itu gimana? A pangkat M per N. Kan itu dikali ya. Sekarang yang dibagi pangkatnya itu rumusnya gimana? Sifatnya adalah akar pangkat M A pangkat M. Contoh 2 pangkat 3 per 5 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 akar pangkat 5. Nah itu sifat yang ke-9. Nah itulah materi definisi dan sifat-sifat dasar dari bilangan eksponen. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya ya, tentang grafik atau ya tentang grafik fungsi eksponen, dan kita juga bakal bahas latihan soalnya. Sampai sini sekian dari saya. See you next time.